Halo, tahukah kamu? Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006, 1-3% masyarakat Indonesia menyandang disabilitas intelektual. Sementara menurut WHO, 6,6 juta anak di Indonesia menyandang disabilitas intelektual. Wah, angkanya cukup tinggi juga ya. Tapi, stigma di masyarakat masih terasa. Anak dengan disabilitas intelektual masih dianggap sebagai sebenarnya, apa sih disabilitas intelektual itu? Disabilitas intelektual atau Intellectual Disability atau ID dulunya dikenal sebagai mental retardation. Namun, karena dinilai berkonotasi negatif, American Psychiatric Association pada tahun 2013 mengganti namanya menjadi Intellectual Disability. ID adalah gangguan perkembangan saraf yang mengganggu satu set periode perkembangan. Oleh karenanya, individu mengalami kesulitan dalam fungsi sosial, pribadi, akademik, maupun pekerjaan. Kondisi utama ditandai dengan 1. Terbatasnya kemampuan intelektual. 2. Sulit beradaptasi. 3. Terjadi selama periode perkembangan. Berdasarkan fungsi adaptif di bidang sosial, konseptual, dan praktikal, kategori ID dibagi menjadi 4. Yang pertama, mild, ditandai dengan kesulitan dalam belajar, kemampuan sosial dan berbicara yang tidak sesuai dengan usia, sulit berinteraksi dengan teman sebaya, dan sulit meregulasi emosi. Kategori kedua, moderate, perkembangan bahasa dan skill akademis yang lambat, membutuhkan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari, mengalami masalah sosial akibat tingkah laku maladaptif. Ketiga, severe, pemahaman yang sedikit mengenai kemampuan konseptual, butuh bantuan orang lain, struktur kalimat yang tidak teratur, dan terkadang dapat melukai diri sendiri. Profound, gangguan motorik dan sensorik, bergantung pada orang lain dalam semua aspek, membutuhkan perawatan seumur hidup. Penyebab dan faktor risiko, masa kehamilan, proses kelahiran, dan setelah kelahiran. Penanganan 1. Peer Implemented Method. Kedua, Circle of Peer. Ketiga, Environmental Arrangement. Bagaimana berinteraksi dengan disabilitas intelektual? Pertama, interaksi langsung pada mereka, bukan pada pendampingnya. Kedua, peka terhadap perubahan emosi mereka. Ketiga, berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana dan berulang. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu intellectual disability? Yakin masih mau memberi stigma dan tutup mata? Anak-anak dengan ID juga dapat berkembang dan produktif loh, tergantung bagaimana lingkungan mendukungnya. Yuk, mulai dari sekarang, kita mulai sadar dan rangkul mereka, karena mereka adalah bagian dari kita. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.